berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Ya, jumpa lagi dengan kakak ya. Oke, kita akan beribadah hari ini. Kita siapkan hati kita, siapkan peralatan ibadah kita, siapkan juga persembahannya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, coba dulu salam adik atau kakaknya atau mama papa yang mendampingi ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, katakan ya. Oke, yuk. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan pagi ini buat hidup kami. Tuhan memberikan kami tidur yang nyenyak dan istirahat yang cukup. Kami boleh bangun pagi ini Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Kami juga mengucap syukur Tuhan kami boleh beribadah pagi ini bersama adik kakak kami dan mama papa yang mendampingi kami. Berkati kami Tuhan, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami yang memimpin ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kita cukup berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih, kita mau mengucapkan saya senang jadi anak Tuhan. Ayo bangkit berdiri, katakan saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Katakan sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat senang sekali karena Tuhan selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu, tolonglah berkati dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tadi kita sudah senang jadi anak Tuhan, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu baik. Ya, katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu aru rahmat-Mu bagiku.
Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh sangat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh sangat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita masuk kepada pembacaan titah. Ya, titah kita minggu ini titah yang keempat. Ayo kita membaca titah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke adik-adik, itulah titah yang keempat minggu ini. Ya, kita mau bernyanyi lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kembali kepadamu pada pagi hari ini Bapa, di mana Engkau tetap memberkati kami. Tuhan, kami telah mengawali ibadah kami dengan nyanyian puji-pujian bagimu. Sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami Bapa untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Masih ceria kan? Dari tadi nyanyi-nyanyi. Kakak juga yakin pasti senang. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo adik-adik dibuka semua Alkitabnya. Yang diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Ayo adik-adik kita baca bersama ya. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Taulah, lihatlah aku menyuruh urusanku mendahului engkau, akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian bunyi firman kita. Kalau kita ingat dengan firman ini, kita ingat cara membaptis pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu itu kalau kita dibaptis katanya masih di seputaran Yerusalem ya. Dibaptis secara kita dimandikan di Sungai Yordan. Dicelupin di Sungai Yordan. Tapi untuk sekarang ini sesudah kelahiran Yesus, cara pembaptisan itu dirubah, dan untuk kita khususnya gereja Kristen Protestan, kita melakukan baptisan itu di depan altar di rumah Tuhan dengan mengurapi air melalui tangan pendeta di kepala kita waktu kita masih kecil, ataupun kalau kita telah dibaptis bisa dibaptis sesudah besar. Adik-adik tahu nggak apa gunanya dibaptis itu? Iya, dibaptis itu mentahirkan nama kita di depan Tuhan. Nah, kalau menurut Yohanes Pembaptis, apa maknanya yang dibaptis itu? Apa tujuan utamanya dibaptis itu? Pertobatan. Pertobatan dengan memberikan diri kita dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa kita. Dari situ, pada saat itu Yohanes mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus dengan membaptis orang-orang yang percaya akan Dia. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik, siapa yang belum dibaptis? Oh mantap, semuanya udah dibaptis. Berarti kalau sudah dibaptis, berarti kita nggak boleh nakal. Anak Yesus, anak Tuhan boleh bandel nggak? Ya enggak lah. Seperti yang dibilang itu, yang di Markus 1 ayat 4 itu yang dibilang Yohanes. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, kalau kita sudah dibaptis berarti Allah sudah mengampuni dosa kita. Kalau sudah diampuni dosa kita, bolehkah kita suka-suka adik-adik? Ya enggak lah. Nah, karena dosa kita sudah diampuni oleh Allah, oleh Tuhan, dosa kita sudah diampuni, kita dituntut tetap berbuat baik. Kita dituntut tetap rajin memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan cara ya kita ke gereja, kita membaca firman Tuhan kalau di rumah, kita berdoa, dan yang terutama wujud kita patuh kepada perintah Tuhan itu yang nyata di kehidupan kita sehari-hari, yaitu patuh sama orang tua. Tidak boleh melawan orang tua. Kalau disuruh ini, aku aja, aku enggak boleh. Kalau anak-anak Tuhan harus menuruti nasihat bapak sama ibu dan gurunya di sekolah supaya bisa pintar. Nah, adik-adik, untuk itu kalau kita ingat-ingat sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu di Yerusalem itu, kira-kira gimana kejadian-kejadian yang kita tahu? Iya, banyak terjadi peperangan, banyak. Tapi karena Yesus sudah mau datang kedua kali, Yohanes Pembaptis itu pun sampai dia memakai pada saat membaptis yang orang-orang yang percaya itu, Yohanes Pembaptis itu memakai sepatu sama dia makan makan belalang sama madu hitam. Dan dia
sadar setelah nanti kedatangan Tuhan Yesus, untuk membaptis kalian aku tidak akan mampu. Bahkan untuk membuka tali kasut Tuhan Yesus juga aku tidak akan mampu kalau aku belum diampuni, katanya. Nah, ternyata dengan kehadiran Tuhan Yesus itu, kekejaman-kekejaman yang dirasakan oleh umat pada waktu itu semua boleh berakhir. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus, kita bisa saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati. Untuk itu kepada adik-adik, kakak berpesan tetap hormat pada orang tua, rajin belajar, jangan lupa ibadah sekolah minggu. Kita tetap berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Itu harapan kita bersama dan doa kita bersama, permintaan kita bersama untuk Tuhan. Oke adik-adik, dan untuk itu kakak sudahi firman-Nya. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami Kau jadikan murid-murid-Mu untuk mempersiapkan diri kami dengan penyambutan kedatangan Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap untuk ditahirkan atas nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk Engkau baptis dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami Bapa. Berikan kami kesehatan Bapa, agar kami tetap layak mendapat berkat-berkat daripada Engkau. Dosa dan pelanggaran kami yang begitu besar, jauhkanlah itu supaya kami tetap menjadi anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan itu enggak hanya didengar, tapi harus juga bisa dilaksanakan agar kita tetap kuat dan murid setia untuk Tuhan Yesus. Oke, kita mau bernyanyi, buka doding haleluya ya. Kita mau buka doding haleluya, hata hononta diate itu pama. Tu pama ai negara tatanona lembut, laut bolak dolok di perata, talun cenges apar di daganu, inhaganupan pasu-pasuni, si mada kuasa Tuhan nai bata, inhaganupan pasu-pasuni, si mada kuasa Tuhan nai bata. Sekarang kita masuk kepada ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 3 ayat 2. Yuk cepat dibuka, siapa yang dapat? Ayo, amin gitu ya. Oke, sudah dapat semua? Matius 3 ayat 2. Mari sama-sama kita bacakan. Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sekali lagi, Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Oke, sekarang kita mengumpulkan persembahan, siapkan persembahannya. Mari angkat tangannya, kita katakan 1, 2, 3. Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit saja
persilahkan sekali lagi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencakupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, o Yesus hasomani hanami haganub, seng sada uhurnami ase torang ganup, seng boy dalanon nami salaka natursa, dopham hasoman nami torang agehuja. Amin. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Salam adik-adik sekali minggu. Tetap semangat, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.